Pertama, saya mengatur nafas sampai 3 kali. Terus saya menahan nafas, lalu pikiran dan perasaanku aku fokuskan ke dalam detakan jantungku. Tiba-tiba saya hilang kesadaran bahwa saya sedang menahan nafas. Entah itu berapa menit saya hilang kesadaran. Jadi jangan membahas roh dengan logika ya. Membahas roh dengan logika itu hanya pemantik. Jadi kalau keinginanmu membuatmu menderita, itu keinginan yang belum kamu lampaui. Kalau keinginanmu sudah terasa nyaman, bahkan mendorong dirimu, lalu dimaknai seakan-akan roh ini material yang mengambil materi Tuhan. Materi yang pecahan dari materinya Allah. Loh, Allah tuh nggak materi kok. Nah, kalau placebo itu efek positif dari keyakinan, kalau nocebo efek negatif dari keyakinan. Jadi dari keyakinan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di Q&A. Saya akan menjawab, ada banyak sekali pertanyaan yang numpuk-numpuk ini. Ya baik, nanti saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari kolom komentar YouTube ya. Ya baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan, silakan kami ada pengumuman yang ada event dari Tasawuf Indonesia. Ya silakan Kak. Ini ada event webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah dari Tasawuf Indonesia. Webinarnya itu akan diadakan pada Ahad 8 Februari 2026 untuk waktunya itu jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan melalui via Zoom meeting. Ya baik. Sekarang saya akan nanti untuk soal-soal administrasi nanti diumumkan di akhir sesi ya. Ya baik. Sekarang silahkan dibacakan Kak pertanyaannya. Oke, untuk yang pertama ini ada dari username HJ Stelis. Pertanyaannya, saya seorang ibu, punya anak laki-laki yang selalu gelisah dan pemikir, tapi sulit sekali dikasih tahu supaya dikit napas, tapi nggak percaya. Ya nggak usah dikasih, nggak usah disuruh, nggak percaya. Jadi kalau orang itu gini Kak ya, energi itu kalau di dalam dunia dunia neuroscience atau dunia psikologi dikenal placebo dan nocebo. Jadi placebo itu suatu keyakinan yang bisa mengubah fakta biologis. Ya, jadi misalnya ada orang dikasih tepung, tapi dia yakin bahwa tepung ini adalah obat tertentu gitu. Dia minum itu bisa beraktivitas, namanya placebo. Lalu ada nocebo Kak. Nocebo itu kebalikan. Jadi sesuatu yang dianggap berbahaya bisa jadi berbahaya betulan. Jadi misalnya ada orang dikasih tepung, lalu diberi keyakinan bahwa tepung ini bahaya, lalu dipaksa Kak, disuruh makan gitu. Padahal sebenarnya itu tepung gitu. Nah, ketika dimakan bisa problem kesehatan betulan. Nah, kalau placebo itu efek positif dari keyakinan, kalau nocebo efek negatif dari keyakinan. Jadi dari keyakinan. Nah, keyakinan lah. Kalau ini dari awal udah nggak percaya, ya sudah ya nggak usah lah. Terus gimana Ustadz? Ya ibu aja yang zikir nafas. Nanti gini ya. Dan itu banyak sekali terjadi Kak. Ketika di Tasawuf Indonesia itu banyak yang misalnya anaknya mengalami kecanduan judi online, anaknya nggak mau sekolah, anaknya ini. Fokus ibunya itu merubah anak, atau fokus orang tuanya itu anaknya suruh zikir, anaknya suruh sholat gini. Ya itu tentu nggak salah itu, secara syariat itu nggak salah dan itu memang kewajiban. Tetapi ketika keinginan mengubah anak lalu membuat hatinya nggak damai, overdosis nggak itu? Jadi keinginan merubah anaknya itu overdosis. Jadi harus dari kedamaian. Nah itu namanya kalau kita nyebutnya berkah. Berkah itu vibrasi positif. Nah, berkati anak itu dengan cara ibu yang zikir nafas ya. Yang melakukan yang sadar. Yang melakukan yang mau. Yang mau. Nggak mau, orang nggak mau disuruh. Misalnya dia mau ya, secara fisik gitu. Ya efeknya nggak akan banyak. Malah nanti jengkel. Nanti biasanya terus begini Kak. Ketika orang sudah nggak percaya ya, dia nggak percaya nih. Lalu dia dipaksa. Nah, terus hasilnya kan sepertinya secara statistik hasilnya nggak sesuai harapan. Kan dia makin nggak percaya nanti. Nah, makin buruk hasilnya. Sudah nanti ibu aja yang zikir nafas, putranya nggak usah dipaksa zikir nafas. Memang
apa namanya, hati belum dibuka Allah. Tapi ya jangan dibenci, ya sudah gitu aja. Ya gitu kan. Oke, untuk selanjutnya ada dari username Syamsul Hadi 7310. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya Pak Ustadz. Ketika saya zikir nafas, pertama saya mengatur nafas sampai 3 kali. Terus saya menahan nafas, lalu pikiran dan perasaanku aku fokuskan ke dalam detakan jantungku. Tiba-tiba saya hilang kesadaran bahwa saya sedang menahan nafas. Entah itu berapa menit saya hilang kesadaran dalam menahan nafas. Mohon penjelasannya dan arahannya Pak Ustadz. Ya, saya nggak tahu ini yang dimaksud zikir nafas yang apa ya. Karena ini mungkin latihan tahan nafas apa ya? Ya, saya mungkin latihan tahan nafas. Bukan yang zikir nafas ya. Jadi kalau zikir nafas itu kan ada zikir nafas jasadiyah, kolbiyah, lalu nafsiyah, ruhiyah, fana. Itu yang sebelum zikir nafas, latihan nafas. Nah, latihan nafas itu salah satu latihan nafas, latihan tahan nafas ya. Nah, saya tidak mengomentari, tapi itu sangat baik sebenarnya. Itu teknik yang baik menurut saya, sangat baik, bisa dilanjutkan dan nggak usah dianalisis baik buruknya. Maksudnya gini, saya lupa, tadi kan lupa ya Kak ya, lupa tahan nafasnya berapa menit itu ya, ya nggak apa-apa, ya sudah diterima aja, nggak usah dianalisis, saya lupa berapa menit ya, terus dicari jam, nggak usah, ya diterima aja itu ya. Nah jadi tadi sangat baik yang saya dengar tadi, waktu tahan nafas lalu dia fokus kepada denyut jantung. Ya itu sangat baik ya. Itu jadi hukum energi itu gini Kak, ketika sesuatu diperhatikan, energi akan masuk ke situ. Kalau memperhatikan dengan emosi positif, jadinya positif. Jadi misalnya Kak Ami memperhatikan denyut jantungnya dengan rasa cinta, dengan terima kasih jantung, terima kasih jantung, engkau telah terus berdetak untuk menyangga kehidupanku gitu. Berarti kan positif kan? Energinya positif. Tapi kalau kami memusatkan perhatian dengan emosi negatif, jadinya negatif. Dan itu banyak terjadi pada orang nggak? Misalnya jantungnya dia sering mengalami tidak nyaman di rongga dada misalnya ya. Nah terus dia kan pikirannya negatif, ya nopo, jangan-jangan gini ya. Lalu dia memperhatikan denyut jantungnya, tetapi dengan emosi yang negatif. Nah emosi negatif ketika dipakai memperhatikan sesuatu, maka sesuatu itu sawanan nanti. Sawan kalau orang Jawa nyebutnya. Sawan tervibrasi energi yang negatif. Jadi itu tekniknya baik, tetapi pesan saya tekniknya sangat baik dan bisa kita tiru lah semuanya yang dengar ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman ya. Jadi itu diperhatikan waktu tahan nafas, perhatikan denyut jantung, tetapi pesan saya perhatikan dengan penuh kasih sayang. Biar positif itu. Nah dan nggak perlu dianalisis tadi kan? Iya. Dianalisis macam-macamnya tadi tidak perlu ya. Ya gitu. Oke. Untuk selanjutnya dari M Bustomi G24. Ya. Ustadz, bagaimana saat keinginan semakin menebal beriring dengan kepasrahan kita? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gini, jangan mengantagoniskan, jangan memversuskan, jangan melawankan, jangan membuat seakan-akan keinginan dan kepasrahan itu berlawanan. Bukan dua hal yang berlawanan. Iya, bukan. Ini keinginan itu psikologis kan, kepasrahan itu rohani, beda dimensinya. Dimensinya beda. Jadi jangan menganggap bahwa orang yang ingin dia nggak pasrah. Jangan anggap orang yang ingin dia tidak menerima. Itu yang memang sering kelirunya di situ. Dan memang kadang-kadang saya sebagai yang kadang-kadang ngajari orang cara menerima, ngajari orang ini kadang-kadang kewetu itu apa ya, keterucut ngomong ingin seakan-akan dilawankan dengan kepasrahan. Padahal tidak. Jadi kalau dulu-dulu saya ngomong gitu ya, itu saya mansuh, saya nasah ya. Nasah itu dihapus. Enggak, jadi keinginan jangan diperlawankan dengan kepasrahan. Nah, lalu gimana Ustadz? Kadang-kadang kan mengganggu ya Kak ya. Ketika keinginan menebal kan mungkin mengganggu rasa pasrahnya. Nah, caranya gimana? Sadari asal keinginan itu dari mana. Ya keinginan itu dari mana coba? Dari Allah. Dari Allah keinginan itu. Enggak kok Ustadz, keinginan dari diri saya. Loh, kamu kok bisa ingin, yang nyuruh siapa? Karena orang itu la haula wala quwata illa billah. Semua daya upaya itu dari Allah.
Ya, cuma sadari, jadi sadari keinginan yang mendembal itu asalnya dari mana. Nah, nanti uniknya kalau sesuatu itu disadari berarti dilampaui kan. Dilampaui. Jadi keinginannya nggak hilang tapi dilampaui. Keinginan ini cirinya sesuatu itu sudah dilampaui, tidak menderita. Walaupun masih ada tapi nggak menderitakan. Jadi kalau keinginanmu membuatmu menderita, itu keinginan yang belum kamu lampaui. Kalau keinginanmu sudah terasa nyaman, bahkan mendorong dirimu. Jadi kami ini punya keinginan, lalu dengan munculnya keinginan itu rasa energi kami kayak berlipat gitu Kak, dan damai gitu. Wah, itu berarti keinginan yang terlampaui, bukan yang dihilangkan. Jadi keinginan sembuh, keinginan rezeki cukup, itu kan naluriah. Nggak bisa orang nggak ingin itu. Nggak bisa orang nggak ingin itu. Nah, yang penting bukan ingin ini mau dihilangkan atau dimusnahkan. Ya nggak bisa. Itu yang membuat orang capek berjalan di dunia spiritual itu capek Kak. Kalau mikirnya kayak gitu loh ya. Kalau orang mikirnya bahwa perjalanan tasawuf, menjadi seorang torik, menjadi seorang murid, menjadi seorang pejalan sufi adalah menghilangkan keinginan, capek. Bahkan ingin nggak punya ingin aja ingin no. Mungkin kalau pura-pura menghilangkan keinginan bisa ya. Atau sementara Kak. Sementara. Tetapi nanti biasanya energi keinginan itu fitrah yang ada. Saya sering mencontoh Jalaluddin Rumi itu. Saya membaca dari buku Mas Fatih? Fihi ma fihi ya. Nah, di buku Fihi ma fihi itu ada buku Jalaluddin Rumi. Di sana itu Rumi itu mengatakan bahwa semua makhluk berkeinginan. Biji jagung itu dia punya ingin untuk bertunas kan. Nanti ketika tunas dia ingin untuk mendaun, untuk jadi daun. Ketika daun dia ingin membunga, ketika membunga dia ingin berbuah. Karena keinginan itu sebenarnya adalah manifestasi rohmannya Allah. Jadi Allah itu kan sifat ar-Rahman. Cintanya meluas dan ingin meluas, dan itu dititipkan dalam tanda petik di dalam setiap denyut makhluknya. Jadi misalnya ini, kami ingin berkeluarga. Itu denyutan rahmannya Allah kan? Untuk apa nanti berkeluarga? Nanti ketika berkeluarga lalu muncullah anak misalnya. Loh, kalau nggak ada orang ingin nikah, rahmannya Allah dimanifestasikan dengan cara apa? Ya kita bukan mau membatasi kekuasaan Allah, tetapi memang sebenarnya saya hayati itu kisahnya Jalaluddin Rumi ketika menceritakan tentang biji jagung itu. Jadi biji jagung itu disentuh oleh rahmannya Allah sehingga dia ingin bertunas, ingin berdaun, ingin berbunga, ingin berbuah. Nanti dia akan ingin setelah berbuah dia juga ingin dimakan. Dia ingin kembali ke bumi. Itu ya. Jadi ketika pertanyaan itu keinginan itu menebal dan sadari itu dari siapa? Nah, ketika disadari insya Allah jadi damai. Ya gitu deh. Ya, untuk selanjutnya dari username Syamil 1971. Ya. Sekarang lagi viral yang memaknai ditiupkan ruhku. Ruh kita bagian dari Tuhan. Jadi lebih jelasnya bagaimana Pak Kiai? Ya. Jadi jangan membahas ruh dengan logika ya. Membahas ruh dengan logika itu hanya pemantik ya. Tapi jangan mengatakan bahwa itu hakikatnya. Itu bukan hakikatnya. Itu hanya cara ngomong. Tapi itu bukan hakikat. Kayak saya bilang kami teh ini manis. Tapi omongan saya tentang manis itu bukan manis ya. Omongannya pedes juga kadang-kadang. Ya, manis kok Kak, loh sambil bentak. Ya, manis, tetapi itu bukan hakikatnya. Jadi saya khawatir ketika kita mengatakan bahwa ruh wa nafakhtu fihi mir ruhi, dari ruhku, lalu dimaknani seakan-akan ruh ini material yang mengambil materi Tuhan. Materi yang pecahan dari materinya Allah. Loh, Allah tuh nggak materi kok. Ya, Allah tuh nggak materi. Nah, kalau Allah itu materi, ketika ada yang pecah, kan mesti berkurang kan? Iya kan? Kalau buku Dzikir La Ilaha Illallah ini saya sobek materinya, mesti berkurang kan? Kalau materi, lah Allah itu nggak materi. Allah itu yang menciptakan materi. Sehingga ketika kita ngomong bagian dari ruhku, jangan dibayangkan bagian itu bagian material.
Dan ruh itu yang disebut ruh wa nafakhtu fihi min ruh itu bukan ruh yang material. Ruh material itu ada ruhul jismani. Ya ada ruhul hayawani, ruhul nabati itu ada di dalam literatur tasawuf. Tapi ruh-ruh itu bukan yang dimaksud ini. Bukan ruh yang wa nafakhtu fihi min ruhi, yang aku tiapkan ruhku. Nah itu yang disebut amr. Amr itu Allah menciptakan sesuatu tanpa sebab akibat, tanpa melalui hukum material kan. Itu amr. Kalau al-khalqu, kalau kholak, kalau Allah kholakol insana mina alaq, ngaku kata-kata kholako itu Allah menciptakan sesuatu ada prosesnya. Tapi kalau amr, kulir ruhu min amri rabbi, ruh itu amrnya salah satu amr dari Allah. Amr itu jangan dibayangkan materi. Nah, jadi harus dibedakan al-khalqu al-amru itu dua-duanya makhluk kan. Kalau al-khalqu itu makhluk yang material, kalau al-amr itu makhluk yang tidak material. Nah, itu ruh itu. Makanya kulir ruhu min amri rabbi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, sehingga gini kan, al-khalqu itu dipelajari lewat pikiran, lewat analisis. Kalau ar-ruhu diakses melalui zikir. Pemahaman al-khalqu itu pemahaman yang objektif, bisa diceritakan ke orang. Seorang ahli biologi, ahli embriologi akan cerita bahwa orang di dalam kandungan, karena dia meriksa kan, dianalisis, nanti pertama sperma ketemu telur akan terjadi satu sel, lalu pecah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, lalu cerita setelah dua minggu ada denyut jantungnya, setelah sekian minggu fungsi telinga mulai berfungsi. Itu kan bisa diceritakan. Ilmu yang bisa diceritakan orang lain dapat. Kalau amr nggak bisa Kak. Amr itu nggak bisa diceritakan. Yang bisa diceritakan tentang amr, yang bisa diceritakan tentang ruh adalah sensasi yang dirasakan. Nah, sensasinya atau pengalamannya, rasa pengalamannya, bukan hakikatnya. Kalau mangga, saya cerita tentang mangga, kami akan memahami mangga secara material. Dan itu bisa. Nah, pemahaman saya sedikit banyak akan sama dengan kami ya. Kami saya itu punya mangga nih, lihat Kak. Makanya sekian. Nanti kami ketika mangganya hilang, imajinasi kami sama imajinasi saya mirip lah ya. Karena kan tadi bisa berbagi objek. Kalau ruh nggak bisa Kak. Makanya setiap orang menceritakan tentang ruh, maka harus dipahami bahwa itu cerita tentang fenomena, tentang pengalaman, bukan hakikatnya. Nah itu pesan saya ya. Jadi mesti ini nggak menjawab karena memang nggak bisa dijawab pertanyaannya kan. Ya, jadi pertanyaan material tidak bisa menjawab, tidak bisa digunakan untuk menjawab tentang ruh karena ruh bukan materi, bukan al-khalqu. Tapi jangan dianggap bahwa ruh itu Tuhan, tetap makhluk. Jadi makanya di Al-Quran, ini uniknya Al-Quran ya, amr itu tetap makhluk, dia bukan Allah, tetap makhluk, cuma dia amr, makhluk yang melampaui hukum sebab akibat. Nah sehingga karena nggak ada sebab, nggak ada akibat, nggak bisa dianalisis. Jadi bagaimana caranya? Itu zikir. Nah ketika berzikir nanti kita, nah makanya saya sering begini Kak, ini cerita simbolik ya. Kamu nggak mungkin mengenal Allah, apalagi Allah nih. Allah kan lebih ghaibul ghaib ya. Amr aja sudah ghaib kan. Apalagi yang menciptakan gaib itu Allah. Kamu tidak mungkin mengenal Allah, tetapi Allah bisa memperkenalkan dirinya kepadamu. Dan itu melalui zikir, bukan melalui analisis, bukan melalui mikir. Ya gitu kan? Ya ada lagi? Selanjutnya dari username Azmila Nuril Aulia. Ya. Ustadz, bagaimana tahapan menterapi orang yang diabetes 2 kali nggak bisa ikut Zoom karena temenin istri di rumah sakit? Oh ini pertanyaan kepekaan, nggak apa-apa Kak? Alhamdulillah latihan jalan semampunya tapi nggak dicatat. Oh iya. Tadi gimana Kak? Jadi pertanyaannya intinya bagaimana menterapi orang yang diabetes? Oh gini ya. Nah ini mau terapi apa? Mau nanya Pak Mustamir sebagai ahli pengobatan timur atau Pak Mustamir sebagai praktisi tasawuf ya? Nah gini, saya akan jawab dari praktisi tasawufnya lah ya. Nanti kalau Bapak ingin menanyakan tentang cara menerapi diabetes secara pengobatan timur, nanti bisa WA saya secara pribadi lah. Saya akan cerita tentang tasawuf.
Kalau di tasawuf tetap terima, Kak. Rumusnya bagaimana agar istri menerima bahwa memang realitasnya gulanya naik. Itu kan realitas. Gulanya naik kan realitas, Kak. Objek kan. Iya. 305. Dokter ya bilang 305. Kak Ami kalau baca ya bilang 305. Orang pun namanya objektif. Itu kan realitas objektif. Ya diterima. Wong mau nggak mau kan segitu. Nah, pertanyaannya gini. Terus cara membuat istri menerima gimana? Bapak harus menerima dulu. Nah, ini uniknya terapi tasawuf. Jadi misalnya ada orang datang ke saya. Istri saya itu gini-gini, Ustadz. Misalnya tadi ini contoh Bapak ini aja ya. Istri saya gula. Bagaimana cara membuat istri saya menerima? Yang paling penting bukan nasihatnya, Kak. Yang paling penting yang bertanya ini menerima dulu. Nah, itu. Yang paling penting, nah misalnya ini contoh kalau dalam proses terapi ya. Iya. Ada pasien datang ke saya tentang anaknya. Anak saya itu Ustaz, sebenarnya pekerjaannya sudah bagus. Tapi dia itu kok nggak bisa bersyukur. Nah gitu ya. Saya sebagai seorang praktisi tasawuf, pertama saya menuntut diri saya sendiri untuk bersyukur. Kan saya kepengen ibunya bersyukur. Ibunya kepengen anaknya bersyukur. Saya ingin ibunya bersyukur. Jadi reflektif ke diri sendiri. Nah, ke sendiri dulu. Makanya nanti yang ikut pelatihan, ikut pendidikan 200 jam ya. Nanti kata-kata gini saya ulang terus ya. Objek terapi tasawuf paling penting itu yang nerapi, bukan yang diterapi. Dan itu aneh betul kan? Aneh. Karena kalau di akupunktur, akupresur, bekam, pijat refleksi, hampir semuanya itu objek terapinya kan yang datang kan, nah, pasiennya. Nah, kalau dalam terapi tasawuf enggak, diri sendiri. Jadi ketika ada orang begitu, makanya kan ada komunikasi terapeutik sofistik kan, Kak. Nah, kalau di dalam pendidikan 200 jam kan saya ajari cara komunikasi terapinya. Bukan kalau komunikasi dengan orang lain itu dipelajari banyak di luar. Wow, ada NLP, ada macam-macam lah. Itu kan teknik komunikasi yang powerful, sangat baik itu. Saya anjurkan kalau teman-teman mau belajar itu saya anjurkan. Tetapi kalau di dalam tasawuf, paling penting bukan komunikasi dengan orangnya kan. Seorang terapis berkomunikasi dengan dirinya sendiri itu, masuk ke dalam. Nah, jadi kalau ada pasien datang ke saya, dia menuntut anaknya bersyukur dengan pekerjaannya. Karena sekarang anaknya pengen keluar, pengen resign gitu Kak. Kok dia tuh nggak syukur, padahal temennya aja nyari kerjaan banyak. Berarti ibu ini kepengen anaknya bersyukur. Teorinya ibu ini harus bersyukur dulu. Yang ingin itu. Nah, saya sebagai seorang terapis tidak langsung menuntut ibunya bersyukur. Saya menuntut diri saya bersyukur dulu. Nanti getaran rasa syukur di dalam diri saya, semoga loh, pakai semoga loh Kak. Bukan akan deh, semoga akan menggetarkan ibu ini untuk bersyukur. Nanti getaran ibu yang bersyukur akan menggetarkan anaknya untuk bersyukur, gitu kan? Oh berarti juga menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Oh iya, saya sebut tadi ya, ya betul, itu menjawab pertanyaan tadi yang pertama. Jadi apa prosesnya gitu ya, prosesnya menerima. Nah, menerima itu bapak jangan menuntut ibu untuk menerima. Kalau nasihati boleh, ya sudah Bu, memang gulanya sekian, HbA1c-nya sekian, ya udah diterima. Tapi ketika ibunya menolak, bapak jangan marah. Oh, jangan marah. Istri saya susah kok untuk menerima. Lah, saya sebagai terapis jenengan juga susah nerima istrinya yang nggak nerima. Iya kan? Kan menerima rasa syukur, sabar itu vibrasi ya, bukan pelajaran. Vibrasi itu bukan pelajaran, itu getaran. Jadi kalau si bapak ingin istrinya menerima, bapak harus menerima istrinya dulu. Ditularkan bukan diajarkan. Ditularkan. Jadi penerimaan itu ditularkan bukan diajarkan. Nah, makanya terus saya sering menyampaikan alaikum bimujalasatil hukama, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kamu duduk bersama orang-orang baik. Karena cuma disuruh duduk kan. Maksudnya biar vibrasi itu. Nah itu ya, jadi tahap-tahapnya itu. Tahapnya menerima. Nah nanti tentu kalau secara detail, yang diterima apa gitu ya kan. Tapi tadi hakikatnya saya ajari dulu, hakikat komunikasi ya. Jadi ada istilah komunikasi terapeutik sofistik.
Jadi komunikasi itu diawali dari yang nerapi. Yang nerapi kalau ingin pasiennya sabar, yang nerapi harus sabar. Yang nerapi kalau pasiennya pengen syukur, yang nerapi harus syukur. Nanti ada syariat komunikasi, memang ada, kita harus ngomong apa, itu ada ilmunya. Cuma syariat itu energinya di bawah hakikat ya. Yang penting tetap hakikatnya, yaitu tetap rasane atau apa getaran batin dari kita. Ya saya kira gitu Kak. Oke. Ya. Oke. Ya ada lagi Kak. Oke, selanjutnya dari B Samad 4846. Bagaimana kalau terjadi takut duluan belum terjadi? Namanya cemas itu. Nah, gitu. Ya takutnya diterima aja. Wong takut itu kan bagi yang takut itu kan nyata Kak. Heeh. Jadi gini loh, kita itu sering nasihati orang itu gini, apa kurang pas ya. Misalnya Kak Ami takut. Terus saya bilang, oh, wong yang kamu takuti itu nggak nyata. Itu memang bener Kak. Tetapi perasaan kami akan nggak enak. Karena apa? Karena Kak Ami nyatanya takut. Iya kan? Okay. Takut itu kan realitasnya. Nah, rasa takut bagi yang nanya ini, bagi Mas atau Bapak ya, rasa takutnya itu realitas. Nah, diterima. Jadi realitas itu sifatnya diterima. Nggak perlu menerima sesuatu yang belum terjadi. Misalnya gini, besok saya dapat rezeki berapa ya? Itu kan belum ada kan realitasnya. Kan masih berapa? Nggak perlu diterima, wong belum ada barangnya kok diterima. Yang diterima adalah sesuatu yang nyata, walaupun itu subjektif. Nyata menurut yang ngomong loh kan. Oh. Takut itu kan nyata bagi dia loh. Bagi saya sih takutmu itu ilusi. Jadi takut itu pengertiannya ilusi ya. Jadi takut itu sebenarnya ilusi. Betul, takut itu ilusi betul. Tetapi sensasinya itu nyata. Gemeternya nyata nggak? Dada seseknya nyata nggak? Nyata. Nyata itu ya lah yang nyata itu yang diterima gitu. Nanti uniknya gini Kak, ketika itu diterima ilusinya hilang. Kalau itu hilang cemasnya hilang, ya itu unik. Ya saya kira gitu. Oke. Ya. Ya baik ya, sudah 6 pertanyaan yang saya jawab. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Seperti tadi di awal bahwa di Tasawuf Indonesia akan ada webinar untuk panduan praktis zikir la ilaha illallah. Jadi kita akan memandu zikir la ilaha illallah dalam menyelesaikan masalah. Makanya di bukunya itu ada macam-macam Kak. Jadi ada zikir ini ya di bab 7. Di bukunya bab 7 itu ini Kak. Ada zikir untuk membuka pintu rezeki, zikir bagi yang sedang sakit, zikir memperbaiki hubungan dengan pasangan, zikir agar anak berubah lebih baik, zikir menemukan jodoh, zikir mendapatkan pekerjaan. Ada 16 masalah. Tapi kalau nggak ada di situ gimana Ustadz? Yo, kalau sudah tahu ini nanti dia tahu polanya, nanti tinggal ngikutin. Nah, tapi jangan gini kami zikir la ilaha illallah di buku ini jangan dibayangkan jumlahnya berapa kali. Kalau zikir untuk nyari jodoh ini berapa kali, zikirnya jam berapa, ini enggak. Ini aja ketentuannya. Ini bukan zikir yang begitu. Ini adalah penghayatan la ilaha illallah ketika kita menghadapi masalah. Nah, kita akan ada webinarnya insya Allah tanggal 8 Februari 2026 jam 8 malam ya. Iya. Ya silakan kami disampaikan. Oke, untuk biaya pendaftarannya untuk tanggal 7 sampai 15 Januari 2026 untuk teman-teman yang ingin mengikuti webinarnya saja itu ada biaya 25.000. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin bukunya sekaligus audio yang ada di dalamnya itu membayar 150.000. Lalu untuk tanggal selanjutnya 16 sampai 29 Januari 2026 untuk mengikuti webinarnya saja membayar Rp35.000. Lalu untuk mendapatkan buku dan audionya membayar senilai Rp175.000. Selanjutnya untuk gelombang terakhir yaitu tanggal 30 Januari hingga 7 Februari 2026 webinarnya senilai Rp50.000. Lalu untuk mendapatkan bukunya itu membayar senilai Rp200.000. Ya, itu biaya-biaya yang apa namanya, yang telah disampaikan oleh kami bagi yang punya niat atau berminat untuk mengikuti silahkan nanti mendaftar di admin Tasawuf Indonesia. Kalau yang merasa tidak ini acara yang tidak tidak memberi
tidak relate dengan problemnya yang nggak ikut nggak apa-apa ya. Ini tawaran dari kita. Saya kira begitu untuk kali ini. Terima kasih kami sudah menemani, sudah membaca pertanyaan-pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.